Yang terhormat Bapak Ketua BPD Lalos beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Babinsa, yang terhormat para pemateri, yang terhormat Bapak Kepala-Kepala Dusun, serta yang terhormat para tamu undangan. Karang Taruna Batu Bangga ya, bersama LOS yang cukup luar biasa bisa melaksanakan acara sosialisasi ini. Tentunya kita dukung terus, kita support, kita kita bantu agar terutama di ring 1 full terminal Toli-Toli, Pertamina full terminal Toli-Toli ini bisa lebih baik, lebih maju, dan terutama kita lebih paham mengenai tanggap darurat bencana. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ada hal yang baru yang barusan terjadi, yaitu safety induction. Jadi kalau di Pertamina, kenapa setiap mulai acara ada safety induction? Safety induction tujuannya salah satunya mengenai
safety induction tadi sudah disampaikan bahwa ketika terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan, kita bisa menyelamatkan diri. Nah, hal ini kita terapkan untuk kita bisa mengerti kalau dalam ilmunya lebih paham dan bisa mengurangi resiko terhadap tanggap darurat bencana. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Kemudian Pak Firdaus selaku Ketua Depok Pertamina, Bapak Camat yang mewakili, kemudian dari Puskesmas Galang yang mewakili, dari Kanramil yang mewakili, kemudian dari BPBD Tati yang terhormat, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu semua hadirin yang kami sayangi. Sebenarnya saya nggak tahu nih apa masalah yang saya harus bawakan ya, karena belum ditahu masalah apa ini. Tapi yang penting dari membangun solidar di masa pandemi dan desa tanggap darurat bencana. Jadi memang untuk masalah COVID ya, untuk masalah penyakit COVID ini memang kita masyarakat ya diminta untuk selalu mengikuti arahan-arahan dari para pemimpin kita ya, dan masyarakat juga harus jangan bosan-bosan ya mendengarkan arahan-arahan untuk kebaikan masyarakat. Bangga juga, tapi sedih juga ya karena kami memang belum bisa memberikan yang terbaik untuk Desa Laros Tolongkoli ya. Tapi dengan upayanya, kerjasamanya kita semua ini, kami harapkan kita bisa membangun sinergi ya, bekerja sama sehingga apapun itu bencana alam, bencana sosial, pandemi ini semua bisa diatasi dan kita bisa meminimalisir ya dampak dari bencana tersebut. Saya kira cuma begitu saja yang saya bisa harapkan ya. Lebih kurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita semua masih diberi Jumat kesehatan tentunya hadir dalam acara sosialisasi yang berkaitan dengan membangun solidar di masa pandemi dan berkaitan dengan tanggap bencana desa tanggap bencana. Yang saya hormati yang mewakili dalam Camat Galang, Kasih Desa, yang saya hormati Kepala BNPB Kabupaten Bogor dan Teritori, dan juga Kepala BPBD Firdaus, saya hormati pemateri dari BPBD Tati dan Pak Mastur dari Puskesmas Galang, saya hormati Ketua DPD serta anggota yang sebentar hadir, Pak Haji Bisa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu teristimewa ya dari Karang Taruna Batu Bangga selaku pelaksana kegiatan kita di pagi hari ini. Tentunya dua hal yang menjadi fokus pembicaraan kita pagi hari ini. Yang pertama berkaitan dengan COVID. Jadi COVID ini ya tentunya selaku kuasa COVID yang ada di desa. Jadi ini akan terus berlanjut. Perintah memang dari pusat bahwa yang berkaitan dengan program yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini akan terus. Kami berharap ya banyak-banyaklah berkoordinasi ya, bertanya-tanyalah kepada seluruh ya masyarakat, tokoh masyarakat, semua stakeholder yang ada di desa kita ini ya, baik itu ke BPD, semua ke Babinsa, ke Babinmas, ke kepala dusun, semua tokoh-tokoh masyarakat ya, semua aparat agar supaya ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terus akan berlanjut dan akan disampaikan kepada masyarakat luas. Jadi tidak terbatas hanya di suatu forum tempat ini,
Ya, kita inginkan edukasi berkaitan dengan tanggap bencana ini akan sampai kepada seluruh masyarakat Desa Laos. Jadi kami berterima kasih juga ya sudah menginisiatif menjadi pelaksana ya berkaitan dengan dua hal tersebut yang memang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Ya tentunya kami mohon ya kepada kita semua untuk bisa juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir berkaitan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Itu saja mungkin sambutan atau penyampaian dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Laos, yang kami hormati Kepala Terminal BBM Kabupaten Toli-Toli Desa Laos, yang kami hormati Bapak Kepala BMKG, Ibu Kepala BPPD Kabupaten Toli-Toli atau yang mewakili beliau, Kepala Puskesmas atau yang mewakili beliau, Bapak Dan Ramil, Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Ketua Karang Taruna beserta anggota, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, serta peserta yang hadir pada pagi hari ini. Lebih khusus Bapak dan Ibu narasumber selaku pemateri pada kegiatan hari ini yang kami banggakan. Darurat ini ya bukan hanya berasal dari lautan yang kita harus tanggap, kita juga harus tanggap juga dari daratan, dari gunung. Di semua yang harus kita waspadai. Ya bukan hanya di laut yang terjadi. Jangan sampai nanti kita berharap ini bencana datangnya dari laut, ternyata ada juga dari gunung, dari darat. Seperti contoh kemarin ya, di tahun 2018 di Palu. Ya. Itu datangnya bukan cuma dari laut, ada juga di darat. Di tanggap darurat ini saya kira bukan hanya ya kan selama ini kita hanya berpikiran bahwa tanggap darurat ini hanya adanya di laut, deteksi tsunami. Ini mudah-mudahan kita juga harus waspadai. Jangan sampai nanti kita waspadai yang dari laut, ternyata di bawah darurat kita di situ timbul bencana. Jadi kita harus sama-sama waspada. Jadi intinya, dasarnya kita harus waspada diri. Ya. Jangan tidur nyenyak. Ya. Boleh tidur nyenyak tapi harus waspada. Artinya, ya ketika kita mau melakukan ya istirahat ya, di tempat tinggal kita, ya sebelum istirahat, tentunya sebelum tidur, tentunya kita harus membaca doa. Ya, serahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Ketika kita ditutup mata ya, tentunya kalau kita tidak sudah tidur, tidak ada lagi yang bisa kita ketahui di sekitar kita. Tentunya kalau kita jadi diminta, misalnya ya, ketika terjadi bencana, kita tidak menutup mata, ya, itu adalah urusannya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, ketika terjadi bencana, kalau memang kita masih diselamatkan ya, walaupun kita dalam keadaan tidur, karena kita sudah melakukan, ya, misalnya sebelum tidur kita melakukan doa. Saya tidak semua tidak akan terjadi. Jadi intinya, ya, bencana ini terjadi bukan hanya dari lautan, dan bisa juga dari darat. Kemudian bencana-bencana juga ini, tanggap darurat ini bukan hanya tanggap darurat untuk memberikan vaksin, bukan pemerintah membunuh kita, bukan menangkap bunuh itu. Terus pemerintah ini yang melakukan hal ini itu
membantu kita, menolong kita supaya terhindar dari penyakit. Ya. Seandainya ada sekarang ini vaksin, mungkin ya saya suruh Bogor kepala desa divaksin. Dia adalah satu kali dengan 2 kali saja dia divaksin. Jadi jangan kita ragu, Pak. Tolong disampaikan ya kepada saudara-saudara kita, jangan ragu dengan adanya vaksin ini. Ini kan ada vaksin ini tujuannya baik. Ya. Kalau memang sudah ajar ya, ini bukan lantaran vaksin. Ini ada yang berita-berita hoax yang kita dengar selama ini. Setelah divaksin yang meninggal ya sudah ajarnya. Ini bukan lantaran vaksin. Saya kira begitu.